Mutiara, of course. Kenapa sih Mutiara selalu ngikut? Sumpah kesel banget deh. Mas, Okay, that's it. Let's stop. Turunin dia sekarang. Turunin dia, please. Turunin aja, Mas. Tapi kan dia lagi sakit sekarang. Gak, dia tuh gak sakit. Dia cuma pura-pura sakit doang. Dia tuh capar di depan kamu. Mutiara, dengerin aku ya. Aku tahu you're an island girl, tapi kamu bukan sejenis ubur-ubur kan? Kamu gak usah nempel-nempel sama Kenzo. Turun. Saya enggak. Turun. Iya, turun, Mas. Saya bisa kok, Mas. Saya paksain gak apa-apa. Aduh. Biar aku yang maafin dia ya kalau misalkan emang dia sakit. Kamu kalau bisa jaga jarak 1 kilometer dari dia. Sana. Pinter Mutiara. Sini. Iya. Kenzo, kamu fokus nyetir aja ya. Supaya kita bisa cepat sampai rumah dan kita bisa obatin si ubur-ubur ini. Mbak, kaki saya yang seleo di kanan, Mbak. Udah kan Mutiara? Udah, Mbak. Makasih. Yuk. Mutiara denger ya? Banyak juga ya ternyata cara kamu buat caper ke Kenzo. Tapi saya pastiin cara-cara itu gak akan ada yang berhasil. So you better quit. Kalau misalnya ngerti bahasa Inggris, berhenti. Jangan. Paling bener. Sakit. Kan keseleo. Kerang dari mana ini? Kenapa bentuknya sama persis sama kalung kerang yang kuberikan kepada Widuri? Aku cuma bisa kasih kalung seperti ini. Belum bisa kasih kalung yang mahal untuk kamu. Mutiara, di kantong bajan saya di belakang tuh ada pasmina sama ada anduk. Tolong sini. Thanks. Itu yang pasmina buat kamu ya. Keringin badan kamu, jangan sampai kamu caper. Bilangin kamu masuk angin karena kena AC mobil. Iya, Mbak. Kenzo, mau keringin rambut kamu? Aku sendiri aja.
Oh ya, sorry ya, kamu nunggu lama. Gak apa-apa kan? Aku bakalan nungguin kamu kok. Mau sama apapun itu. Aku anterin kamu pulang dulu nih. No, kalau Kenzo nganter aku duluan, si ubur-ubur ini pasti makin punya kesempatan buat nempel ke Kenzo. Gak usah, gak apa-apa. Gimana kalau misalnya sekarang kita ke rumah kamu aja? Kamu kan habis hujan-hujanan, baju kamu basah. Aku takutnya nanti kamu masuk angin. Lagi Mutiara juga. Kamu kenapa? Ya, itu dia. Halo, kenapa Rel? Halo Kak, gimana keadaannya Mutiara udah ketemu? Soalnya sampai sekarang dia masih belum balik juga. Mutiara udah ketemu kok. Lagi sama Kak Kenzo sekarang. Tapi dia baik-baik aja kan Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah, kamu nggak usah khawatir. Sekarang Kak Kenzo juga lagi OTW ke rumah. Oke? Iya Kak, hati-hati. Ya. Non, Nih Mutiara teh sudah ketemu Non? Iya Bi, sekarang Kak Kenzo sama Mutiara udah di jalan pulang. Masya Allah, Alhamdulillah nih. Alhamdulillah, wa syukurillah. Padahal tadinya itu saya mau langsung gaspol untuk menyusul Den Kenzo supaya mencari Mutiara. Gue juga pembalap toh, pemuda berbadan gelap. Yang serius kamu ini. Ya maaf, kan gue perasaan gue lagi lega. Mutiara tuh udah ketemu. Lega mah lega, tapi ini tangan jangan pegang-pegang. Iya maaf, gue pikir tangan Denunu. Ya Denunu ya. Denunu lega kan? Ceritanya happy ending. Jadi kayak cerita cinta berakhir and happy ending gitu. Betul gak? Gila. No. No. Iya, Pak. Gimana caranya? Aku tanya soal kerang ini. Gak mungkin kalau aku bilang ini mirip sama kalungnya Widuri. Pak, bisa Nunu bantu, Pak? Oh enggak, saya cuma mau nanya. Hari ini ada tamu yang datang. Nggak ada, Pak. Kamu yakin? Yakin? Kan Nunu seharian di rumah, Pak. Oh. Ya udah, terima kasih. Baik, Pak. Mari, Pak. Ya. Ya. Oh. Iya. Ya, ini aku ruangan kerja dulu. Iya. Iya, sabar. Ya, aku kan perlu siap-siap dulu. Kamu tinggal tungguin aku aja. Sebentar. Mas, Kamu lagi ngapain? aku mau nanya sama kamu. Kamu mau nggak aku siapin air panas buat mandi? Kan biasanya kalau kamu pulang kerja dan capek banget, kamu suka pengen berendam di bathtub. Biar aku siapin air panasnya. Bukannya Ipa yang siapin ya? Aku cuma pengen jadi istri yang baik aja, Mas. Yang melayani kamu sepenuhnya.
Dan pastinya aku pengen untuk membuat suami aku nyaman ada di rumah. Ya walaupun sebenarnya aku nggak tahu sih apa aja yang kamu lakuin di luar. Kamu lagi nggak curiga sama aku kan? Enggak kok Mas, enggak. Aku mencintai kamu sepenuhnya Mas. Dan aku juga yakin kamu merasakan hal yang sama. Walaupun mungkin sekarang kamu nggak menunjukkan dengan cara-cara kata-kata yang mesra, kamu ngasih aku bunga, nggak kayak kamu dulu. Oke. Sejauh apa ya hubungan Mas Aditya dengan pacar gelapnya? Kalau benar dia masih muda, apa mungkin Mas Aditya juga udah nikahin dia secara sirih? Sama kayak waktu aku dulu. Gak usah drama kita di sini. Saya kasih tau sama kamu, saya sama kamu beda. Kamu itu perebut suami orang. Enggak, Mas Aditya nggak boleh mengulang semua itu. Aku harus melakukan apapun, biar Mas Aditya nggak memperlakukan aku sama kayak dia dulu memperlakukan Widuri. Ken, you know that I can help you too, right? Neng Mutiara. Bi, punten Aden, biar saya yang bantu. Neng, alhamdulillah ya Allah, Neng teh udah ketemu. Bibi khawatir. Maaf ya Bi, aku ngerepotin Bibi mulu dan nyusahin Bibi. Aden. Tadi kakeknya Mutiara kesel ya. Kira-kira Mutiara teh nyelamatin Kenzo biar nggak ketabrak sama motor. Ya Allah, Neng teh kakinya sakit. Gak ada yang minta buat bantuin Kenzo juga sih. Sebenarnya. Iya Bi, lagian juga kaki aku nggak apa-apa kok. Nggak terlalu sakit banget. Aku aman. Alhamdulillah. Yaudah, kita masuk ya Neng. Mbak, Mas, saya pamit masuk ke dalam ya. Permisi. Aden, makasih banyak. Kenzo, gimana kalau kita masuk aja ke dalam? Udah dingin banget di luar. Lagian Mutiara kan juga udah dibawa sama Bima. Ya udah, abis ini aku anterin kamu pulang. Makasih ya Ken. Kamu caring banget sama aku. Padahal kan kamu yang capek. Sudah hujanan. Duh. Neng, Bi, ini teh anget buat Neng. Sekarang Bibi mau bantu Neng buat urut kakinya biar nggak bengkak. Sini, seloncorin. jangan Bi. Aku nggak enak sama Bibi. Kenapa nggak enak? Gak apa-apa. Nanti kalau bengkak, tahan ya Neng. Sini aja. Sini yang seleo ya Neng. Ya, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi, makasih ya. Maaf juga suka ngerepotin terus. Neng teh apa sih? Ngerepotin terus. Justru Bibi Neng yang rasa bersalah sama Neng. Soalnya teh ngebiarin Neng sendirian pergi. Jadinya kayak gini, nyasar. Ya Allah. Ini keseleo Neng. Alah, gitu aja minta urut, manja banget juga. Nu, Neng Mutiara teh nggak minta diurut, tapi saya Nu yang mau ngurut. Ya emang tuh bocah tuh ngeselin, nyusahin, tau nggak sih Mbak? Neng, hati-hati nih. Udah berdiri. Bener kata Mbak Nunu, Bi. Kamu aku banyak nyusahin Bibi.
Aku juga bikin Bibi pusing terus, apalagi tadi juga aku pulangnya telat. Aku emang selalu nyusahin Bibi ya. Maaf ya, Bi. Neng, nggak apa-apa. Namanya juga kan musibah, kita nggak tahu, Neng. Yang terpenting sekarang Neng teh nggak kenapa-napa. Ya. Nuh, ngapain kamu teh bengong di situ? Sana siapin meja makan, siapin makan malam. Nanti saya nyusul, Nuh. Iya kan, kena apes lagi. Gara-gara kamu lagi. Akhirnya aku nyabis sendiri kan. Neng, Bibi tuh nyesel banget ya Allah. Kenapa Neng teh nggak dikasih uang lebih sama Bibi? Jadi kalau Neng teh nyasar, kan Neng teh bisa balik lagi. Bi, enggak, Bi. Ini bukan salah Bibi. Emang salah aku aja. Aku salah ngambil angkot, jadi nyasar deh. Maafin juga ya, Bi, bikin panik. Nggak apa-apa. Besok Neng pakai handphonenya Bibinya. Hah? Kok aku pakai handphone Bibi? Kan kalau Neng teh sampai nyasar masih bisa dihubungin. Iya, tapi kalau Bibi nggak bisa dihubungin, kan ada telepon rumah. Lagian teh Neng, handphone Bibi teh nggak pernah bunyi. Bibi makasih banyak ya. Bibi tuh udah banyak banget baik sama Mutiara. Mutiara jadi gak enak sama Bibi sampai ngasih handphone juga sekarang. Makasih ya, Bi. Sama-sama gelis. Bibi teh sekarang mau bantuin Mbak Nununya. Iya, Bi. Nanti aku juga nyusul ke situ ya, Bi. Takut macet. Hati-hati. Mutiara. Ya, Mbak. Saya mau ngomong sebentar sama kamu. Saya bisa bayar kamu berapapun yang kamu mau, supaya kamu bisa ninggalin rumah ini. Saya udah muak ada kamu di sini, Mutiara. Saya nggak suka sama sikap kamu, jadi tolong. Saya bakal bayar berapapun yang kamu mau untuk nempatin ubur-ubur kayak kamu balik ke tempat asal kamu. Makasih ya, Mbak. Tapi kalau saya mau pergi, saya bisa pergi sendiri. Mbak juga nggak perlu bayar saya. Saya nggak butuh uangnya, Mbak. Saya mau tetap tinggal di sini. Makasih ya, Mbak. Permisi. Pasti ada alasannya. Kenapa kerang ini bisa mendadak ada di ruang kerjaku. Dari kemarin, setelah menemuin foto Widuri, aku tidak pernah bisa tenang karena kepikiran Widuri. Apalagi, aku juga mencicipi kopi buatan Mutiara, yang rasanya sama persis kayak yang dibuatin Widuri. Sampai aku halusinasi lihat Widuri lagi. Rick, saya butuh bantuan kamu, Rick, untuk mencari seseorang. Aku nggak ngerti ya, kenapa sih Mutiara masih kerja di sini? I don't think she's worth it. Dia tuh kayak troublemaker banget nggak sih? Aku nggak suka deh sama dia. Don't you agree? Ya, menurut aku sih Mutiara itu baik ya. Cuman dia dari kampung aja, jadi belum terbiasa buat kerja di kota. Ya tapi Mutiara tuh caper banget gak sih sama Kenzo? I don't like her. Like I hate her. Gak suka deh aku sama dia. Menurut aku sih enggak ya. Iya juga ya. Gak mungkin gak sih Kenzo suka sama cewek downgrade kayak Mutiara? Impossible, right? Tapi what about me? Dia pasti sering cerita soal aku kan? Nggak pernah tuh. Kak Kenzo nggak pernah cerita soal Cassandra.
I think he loves me, Dada. Denger, dia yang kayak bener-bener attentive banget ke aku. Like, he gave me attention. Terus dia juga peduli banget sama aku. Caring. He loves me, right? Sejauh ini sih kayaknya Kak Kenzo lagi gak suka siapa-siapa deh. Tapi kalaupun ada, itu pasti Kayla. Karena mereka kerjanya itu bareng terus, dan Kayla orangnya sabar banget. Sandra, makasih banyak loh. Kamu udah nemenin Kenzo seharian. My pleasure, Tante. Take care ya, Kak. Hati-hati di jalan ya. Sure. Bye-bye. Bye. Makasih ya, Ken. Udah mau nganterin aku balik. Kita jalan sekarang. Wait. Karena masih jam segini, kayaknya kalau misalkan nonton masih keburu deh. Kita kejar jam tayang yang terakhir aja. Mau nggak? Buat aku sekarang ini udah malam banget. Jadi aku pengen langsung nganterin kamu pulang. Dan besok aku harus ada kerja. Ada meeting. I see. Kalau next time, gimana? Next time aku belum bisa mastiin karena aku harus cross check jadwal aku sama Kayla. Dia yang tahu semua jadwal aku. Sejauh ini sih kayaknya Kak Kenzo lagi gak suka siapa-siapa deh. Tapi kalaupun ada, itu pasti Kayla. Karena mereka kerjanya itu bareng terus, dan Kayla orangnya sabar banget. Kayla beneran ngeselin. Kayla? Oh, ya Kak. Sini. Hari ini Papa masih belum pulang dari Singapura, kan? Iya, belum. Good news. Well then, kamu boleh keluar. Gimana, Kak? Sorry. Maksudnya tidur di luar rumah. Tapi aku salah apa, Kak? Kamu masih nanya kamu salah apa? Kamu kira aku nggak sadar kamu caper ke Kenzo? Kamu sengaja kan nelfon-nelfon dia dengan alasan kamu mau nyariin Mutiara. Pick me, tau nggak? Aku nggak suka. Kamu tahu nggak fokusnya Kenzo tuh jadi kemana-mana. I'm supposed to be his center of attention. Enggak, Kak. Biarin aku jelasin dulu. That's not what I meant. Aku nggak minta penjelasan. Aku cuma minta kamu keluar dari rumah ini sekarang. Biarin aku jelasin dulu. Get out of my house, Kayla. Kak, jangan kayak gitu, Kak. Kakak dengerin aku. Keluar. Kakak, Kayla. dengerin aku. Get out, Kayla. Please, itu bukan maksud aku, Kak. Kak, please dengerin aku dulu, Kak. Bye, Kayla. Kak, Cassandra. Kak, please buka pintunya, dengerin aku dulu. Aku gak pernah campur sama Kenzo, Kak. Karena aku tahu Kakak suka sama Kenzo. Aku selalu menghargai perasaan Kakak. Please bukain pintunya. Aku janji itu gak akan terjadi lagi, oke? Please, buka pintunya.
Iya, Neng. Bi, ini Bi. Makasih ya. Neng udah pakai, udah digosokin bener ke kaki. Udah, Bi. Kaki aku udah baik-baik aja sekarang. Rasanya juga jadi lebih hangat, jadi pasti bakal membaik. Nih. Udah, obat gosoknya simpan aja. Ntar besok Neng gosokin lagi ke kakinya biar tambah sembuh ya. Makasih banyak ya, Bi. Sama-sama, Neng. Neng, sini. Gimana ceritanya ya? Bibi teh masih kebayang-bayang sama ceritanya Neng. Neng teh sampai nyasar, terus dituduh, dikejar-kejar sama orang. Sampai akhirnya teh ketemu sama Den Kenzo. Alhamdulillah Gusti, ya Allah. Neng teh gak kenapa-napa. Allah masih sayang berarti sama aku, Bi. Neng, Gusti Allah tuh akan selalu sayang sama Neng. Neng tahu kenapa? Karena Neng teh orang yang sabar. Neng teh taat beribadah. Bibi teh yakin, Neng. Setiap doa Neng pasti dikabulkan sama Allah. Cepat atau lambat. Amin. Neng, kalungnya gimana? Udah ketemu? Udah, Bi. Kalungnya udah aman. Ya walaupun hilang satu tapi gak apa-apa. Jadinya aku gak perlu berantem lagi sama Mbak Nunu. Simpen baik-baik kalungnya teh. Awas hilang lagi. Neng teh sabar-sabar di sini ya. Walaupun di sini teh banyak cobaannya. Tapi Bibi teh yakin. Neng teh pasti bisa melewatinya, Neng. Neng anak yang kuat. Iya, Bi, aku juga niatnya mau tinggal di sini terus sampai ketemu sama orang tua kandung aku. Aku gak akan pergi kemana-mana. Mas Aditya kok nggak ada? Tadi habis mandi Mas Aditya balik ke ruang kerja. Apa dia ketiduran di sana? Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tadi pas aku nyetir, aku lewatin Taman Arjuna dan aku kayak ngeliat orang mirip kamu. Nggak mungkin lah aku ke Taman Arjuna meeting sih. Aku tuh meetingnya di kantor atau di resto. Itu aneh banget tau.
Aden. Nih, Pak. Bibi tahu pasti jam segini teh Aden lagi sholat tahajud. Makanya ini Bibi bikinin minuman hangat buat Aden. Biar Aden teh nggak masuk angin, Den. Makasih ya. Sama-sama tuh Aden. Sekalian Aden, Bibi teh mau bilang makasih sama Aden. Soalnya Aden teh sudah bantu nyariin Neng Mutiara sampai hujan-hujanan gini, Den. Gak apa-apa, Bi. Gak usah dipikirin. Aden teh dari kecil nggak berubah, Den. Selalu peduli dan punya empati sama sesama. Kira-kira Kenzo tuh belajar dari siapa ya? Salah satu orang yang ngajar. Masa cuma pesan dari kantor? Gak ada yang mencurigakan? Gak ada dari perempuan dan gak ada juga yang manggil sayang-sayangan. Firasatku gak mungkin salah. Mas Aditya pasti mendua. Dia pasti nyembunyiin chatnya dan foto-foto perempuan itu. Mas? Kamu ngapain di sini? Aku ngeliat kamu tiduran di sini, jadi aku mau bangunin kamu dan minta kamu pindah ke kamar. Oh iya, iya. Kak Sandra, Kak please buka pintunya, aku janji gak akan terjadi lagi, please. Kak. Oh my god, Kayla. Aku lupa, aku benar-benar lupa kamu pasti kedinginan tidur di teras ya. I'm so sorry. Aku yang minta maaf, Kak. Aku nggak tahu kalau kakak lagi berduaan sama Kenzo. Wait, what? Jadi maksud kamu kalau misalkan kamu tahu aku nggak lagi berduaan sama Kenzo, kamu bisa lebih bebas capernya? Ya. Bukan itu yang aku maksud. Kemarin aku cuma lagi nyari Mutiara.
aku harus bertanggung jawab juga kalau Mutiara hilang sama Om Aditya, karena pasti Om Aditya marah. I'm just trying to be professional, Kak. I don't want to know about any of that. Tapi intinya satu yang harus kamu ingat. Awas aja kalau kamu sampai pick me lagi ke Kenzo ya. Kalau kamu sampai nekat lagi, kamu udah tahu kan apa akibatnya? I promise, aku janji. Sekarang aku boleh masuk, aku harus siap-siap kerja nih, Kak. Ya, kamu boleh masuk. Thank you. Tapi nggak segampang itu dong. Sebelum itu kamu harus beresin kamar aku dulu. Tapi kan ada Biuci. Terus kenapa kok ada Biuci? Aku maunya kamu yang beresin. Nggak boleh. Ya, oke. Sorry banget ya, Kay. Ini kayaknya aku lagi alergi deh. Kamu tahu kan aku nggak bisa banget sama debu. Ya ampun. Aduh. Ya ampun, sorry ya, Kay. Kenapa diliatin doang? Kamu kira tisunya bisa jalan sendiri ke tempat sampah? Enggak, kayak ini mau aku ambil. Aduh, beneran deh. Aku kayaknya lagi alergi parah. Ini juga cukup, Kak! What is wrong with you? Aku capek! Aku capek, Kak! Belasan tahun Kakak anggap aku seenaknya. Padahal aku selalu respect sama Kakak. Aku selalu turutin semua kemauan Kakak. Ya emang harusnya kayak gitu kan, Kayla? Gak inget ya, kamu tuh utang budi sama aku, Kayla. Kalau bukan karena papa aku yang ngangkat kamu jadi anak dan aku yang nganggap kamu jadi saudara aku, kamu bakal jadi gembel sekarang. Jangan forget about that. Just keep it simple. Kamu lakuin apa yang aku mau dan kamu bisa hidup enak di sini. Kamu ingat? Aku gak pernah sama sekali ngerasain hidup enak di sini. You know? Aku gak pernah ngerasain hidup enak karena kakak gak pernah anggap aku sebagai saudara. Tapi kakak selalu anggap aku kayak ART. Kakak gak pernah ngizin aku deket sama Kenzo kan? Padahal selama ini aku cinta sama Kenzo. Aku cinta sama Kenzo, Kak. Dengar, Kayla. Kamu tuh gak pantas buat Kenzo. Gak ada yang boleh jatuh cinta sama Kenzo selain aku. Stop! Stop ngejahatin aku. Jangan jahatin aku lagi. Kamu yang jahat, Kayla. Pokoknya aku mulai sekarang mau keluar dari rumah ini. Dan aku gak akan pernah balik lagi. Karena aku udah capek sama kakak. Aku muak kakak injek-injek aku terus. Kayla! Kayla! Kayla, kok bengong? Ya. Itu belum dibuang ke tempat sampah. Iya. Iya, Kak. Ini udah kok. Itu you missed the spot.
ya, by the way hari ini Kenzo ada jadwal nggak? Meeting atau kemana gitu? Hari ini Kenzo ada agenda visit ke pabrik olahan seafood. Keluar kota? Enggak, Kak. Oke, Dan. Aku punya ide. Siap-siap dulu ya. Ya Allah, aku harus lebih sabar. Biar Cassandra selalu kayak gitu, aku harus pikirin Om Dandi. Karena selama ini Om Dandi beneran baik sama aku. Aku gak bisa seenaknya pergi dari sini. Nengan tawang lintang cah ayu, I'm promise terus nomu. Oh my God, da da di da di da di da, da di da. I'm promise for you. Oh my God, la la li la li la li la. La. Morning Mami. Kamu sengaja kan ngindarin saya? Oh enggak Mami, enggak mungkin saya berani. Tadi di sini memang debunya banyak loh Mami. Terus di sini juga banyak. Bapak udah mau berangkat sekarang ya Mami? Ini baru uang muka. Kalau kamu kasih tahu kemana Bapak pergi dan sama siapa Bapak ketemu, akan ada tambahan uang lagi. Gak diterima, mamanya nolak rezeki. Tapi kalau nggak diterima, ntar mami ngamuk. Thank you, Mami. Aurel? Mama ngasih amplop apa ke Pak Yanto? Oh, itu bonus bulanannya Pak Yanto. Oh iya. Mama aja yang baru sempat kasih sekarang. Oh ya Pak Yanto udah selesai kan? Bisa antarin saya ke kampus dulu nggak? Saya udah bilang ke Papa kemarin. Of course. Siap, Mbak. Mami, saya antar Mbak Aurel dulu ya. Aku pamit ya, Ma. Hati-hati ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti hari ini Mas Aditya lebih siang berangkat ke kantornya. Karena pasti Mas Aditya nunggu Yanto balik dari nganterin Aurel. Mulai besok, kamu yang bikin kopi saya. Karena saya suka kopi ini. Anak baru. Lagi bikinin kopi bapak ya kamu? Iya Mbak. Udah dikasih tau kan kalau ibu tuh gak suka kalau bikinin kopi bapak. Kamu gak ingat apa? Udah pernah dilempar gelas sama ibu. Pak Aditya kan perintahin saya buat bikin kopi ini. Kalau seandainya aja saya ngikutin ibu, terus bapak tahu saya diomelin sama bapak. Itu yang saya harapkan. Kamu dimarahin, ngerti gak sih? Udah, sini saya aja yang bikin. Jangan Mbak, saya aja. Sini. Mbak, udah. Nanti saya diomelin Pak Aditya. Biarin Mutiara yang bikin kopi. Tunggu apa lagi? Ayo bikin. Tenang aja. Nanti saya bilang sama suami saya kalau kamu yang buat kopinya. Kopi yang paling enak.
Sebentar ya Bu, saya ambil nampannya dulu. Yuk. Mama, aduh. Aduh. Tidak banget dah hari ini. Rose. Iya. Enggak, aku hari ini pengen ngajak kamu shopping. Ih, terserah kamu maunya kemana, aku ikut aja. Oke, kalau gitu nanti kita omongin aja di lokasi. Nanti saya kabarin. Terima kasih. Mas, Ya. diminum kopinya. Diminum Mas, kemarin kan kamu nggak minum. Kenapa Mas? Nggak enak ya? Enggak, ini enak banget. Bagus Mas kalau kamu suka. Aku itu pasti mau selalu kasih yang terbaik buat kamu. Semua kesukaan kamu itu juga kesukaan aku. Apalagi cuma secangkir kopi. Aku pasti selalu belajar supaya bikin kopi yang paling kamu suka. Supaya kamu nyaman di rumah ini. Dulu kamu itu menarik untuk dicintai. Karena kamu tuh berani. Dan sekarang kamu tuh cuma bisa bikin nyaman. Tapi jangan salah. Itu bisa tergantikan. Gak apa-apa kok Mas. Selain nyaman, aku juga akan pastikan kalau cinta kamu buat aku itu akan selalu seutuhnya. Aku sadar kok, mungkin aku itu adalah yang kedua di hidup kamu. Tapi aku pastikan aku akan jadi yang terakhir dalam hidup kamu. Jadi siapa aja bisa bikin kopi seenak ini. Tergantung takaran airnya. Apa sih spesialnya kopi buatan Mutiara? Kenapa sampai segitunya bisa bikin Mas Aditya bahagia?
Mas, hari ini kita pergi yuk, lunch atau mungkin dinner? Gak bisa, aku hari ini ada meeting di Bandung. Oh gitu. Kalau gitu aku boleh nggak ikut sama kamu? Boleh ya Mas, please? Mendingan kamu di rumah aja. Mas, kan kalau aku ikut aku bisa ngurangin stres kamu. Seharusnya kamu itu harus ngurangin stres kamu, supaya kerutan di muka kamu itu berkurang. Atau kamu pergi ke salon, treatment muka kamu, biarkan lebih fresh, lebih cantik, daripada kamu pergi sama teman-teman kamu itu, teman-teman sosialita kamu. Supaya suami kamu itu betah di rumah. Iya, hari ini saya juga kayaknya bakal agak telat deh. Dari tadi bersihnya nggak berhenti-berhenti. Kalau ada masalah langsung handle ya. Makasih. Mas. Saya sana, Mas. Kamu kayaknya dari tadi ngikutin saya mulu ya? Enggak, Mas. Saya ini kebetulan aja. Mas udah minum obat belum? Udah minum obat belum? Kamu gak usah sok kira sama saya. Saya nggak sok itu. Saya emang ngelakuin pekerjaan saya aja, Mas. Saya kan di sini untuk ngebantuin Mas Kenzo, ngelakuin tugas-tugas yang Mas Kenzo suruh. Oh ya, Mas, satu lagi, kalau batuk jangan pakai tangan, Mas, nanti kotor. Pakai ini nih, gitu, Mas. Nah, betul. Maaf. Kamu berarti juga harus jalanin tugas kamu dong? Bener. Menteri makan siang buat saya. Nah, itu, Mas. Saya mau banget dengan suka hati, asal nggak dikerjain. Kalau nggak mau dikerjain, makanya jangan macem-macem. Mita, Saya, Pak? saya mau nanya. Yang bikin kopi saya siapa? Punten, Pak. Saya teh nggak lihat. Kalau Bapak tidak butuh apa-apa lagi, saya izin ke belakang, Pak. Ya. Mutiara, saya mau nanya sama kamu. Siapa yang bikin kopi buat saya? Aku yang buat, Mas. Mutiara juga lihat. Ya kan? Kamu yang ngajarin bikin kopi ke istri saya. Aku sebenarnya nggak mau bohong. Tapi kalau aku jujur, Pak Didi bisa marah sama Bu Rianti. Aku nggak mau bikin Bu Rianti sedih lagi. Kenapa nggak jawab? Tadinya saya mau buatin, Pak. Tapi kata Ibu buat sendiri aja buat Bapak untuk hari ini. Jadi saya biarin Ibu. Baik, kamu lanjutin kerjaan kamu. Baik, Pak. Bu, permisi. Mas, aku siapin ya.
Oh ya, hari ini kamu pasti berangkatnya agak siangan kan? Soalnya Yanto kan nganterin Aurel dulu ke kampus. Kayaknya kalau aku nungguin Yanto kelamaan deh. Mendingan aku pakai mobil kamu aja. Tapi kan kamu mau ke Bandung, Mas. Masa kamu nggak disupirin ke Bandung? Bentar lagi juga Yanto pulang kok. Gak apa-apa, aku nyetir sendiri. Oh iya, kunci mobil kamu ada di meja konsul kan? Kamu nggak sarapan dulu? Kayaknya aku baru deh. Berangkat deh. Tapi Mas, maksud aku itu... Aku selalu ngomong, aku gak pernah setuju tau gak? Selalu bertentangan. Sebagai istri tuh harus nurut, harus tunduk. Pak Yanto. Iya, Mbak. Saya boleh nanya sesuatu nggak? Boleh dong, Mbak. Mau nanya apa, Mbak? Soal Papa. Apa akhir-akhir ini ada yang nggak beres sama Papa? Pak Yanto? Kok Pak Yanto nggak jawab saya? Ada yang aneh nggak sama Papa? Nggak ada yang aneh kok, Mbak. Semuanya aman-aman aja kok. Kenapa Pak Yanto kelihatan gugup ya? Apa dia lagi nyembunyiin sesuatu? Aku jadi kepikiran soal tadi. Apa amplop uang yang dikasih Mama itu beneran bonus? Atau karena Mama lagi nyurigain Papa dan nyuruh Pak Yanto buat nge-stalk Papa? Care banget sampai beliin aku ini, Helen. Ya, kebetulan tadi sebelum ke kantor aku mampir ke apotik soalnya... Kamu sakit? Aku nggak mungkin cerita kalau aku masuk angin gara-gara disuruh Cassandra tidur semalaman di teras. Kayla, kok bohong? Oh, enggak. Semalam AC di kamar aku konslet, jadi ya aku mampir ke apotik untuk beli obat masuk angin. Kalau kamu masuk angin juga? Karena kemarin abis nyari mutiara hujan-hujanan? Bisa jadi. Ya, begitulah. Terus visit ke seafood, pabrik seafood gimana? Sesuai schedule aja, Kayla. Aku bisa minta tolong nggak? Tolong ambilin flash disk di ruangan aku, tadi ketinggalan soalnya. Makasih ya. Oke. Sandra nelfon terus dari tadi. Penting kali ya? Kayla? Kayla, are you there? Kayla, pastiin kamu jagain Kenzo ya, Kayla? Jangan sampai si ubur-ubur itu deket-deket sama Kenzo, nempel-nempel sama Kenzo, aku nggak suka, oke? Dan juga jangan lupa kamu kumpulin semua data-data valid. Siapa crushnya Kenzo? Dan satu lagi, kamu jangan sok-sok perhatian, jangan mau sok-sokan deket sama si ubur-ubur itu. Karena aku yakin itu nggak sebaik kelihatannya. Jadi kamu jangan nekat, please. Just listen to me. Kalau misalnya kamu nekat, siap-siap aja. Nanti malam kamu tidur di teras lagi. Kayla, you can hear me, right? Why are you so quiet? Hello?
Kayla. Kayla mungkin nggak denger. Sandra. Tapi aku denger semuanya. Jangan sok-sok perhatian, jangan mau sok-sokan deket sama si ubur-ubur itu. Karena aku yakin itu nggak sebaik kelihatannya. Jadi kamu jangan nekat, please. Just listen to me. Kalau misalnya kamu nekat, siap-siap aja. Nanti malam kamu tidur di teras lagi. Kayla, you can hear me, right? Why are you so quiet? Halo, Kayla. Kayla mungkin nggak denger. Sandra. Tapi aku denger semuanya. Jadi Kayla itu masuk angin gara-gara kamu suruh tidur di luar, di teras malaman. Wait, no, Kenzo, Kenzo dengerin aku dulu. That's not what I mean. Enggak, kejadiannya nggak gitu, Kenzo. Kenzo, I can explain everything. Kamu tunggu situ, aku kesana, aku jelasin semuanya sekarang ya. Jadi selama ini sih aku mau ke Kayla tuh kayak gitu ya. Quite surprising to be honest. Kenzo, are you still listening, Kenzo? Oh my god. Aku pengen nanya sama kamu dan kamu harus jujur sama aku. Semalam kamu tidur di mana? Tidur di kamar, di rumah. Kenapa sih? Tadi Sandra miss call berkali-kali. Takut yang penting makanya aku angkat. Pas aku angkat teleponnya Sandra, dia langsung marah dan langsung ngancam kamu. Katanya kalau kamu masih kenal sama Mutiara atau bahkan masih peduli sama Mutiara, dia bakal nyuruh kamu tidur di teras semalaman, kayak tadi malam. Ya ampun, lucu banget sih Kak Sandra. Itu dia cuma bercanda kan? Yakin cuma bercanda doang? Iya, Kak Sandra tuh kadang suka kayak gitu. Bercandanya kayak beneran. Tapi nggak beneran kok. Tapi kamu serius kan? Nggak disuruh sama Sandra tidur di teras semalam? Ya enggak lah, orang aku tidur di kamar semalam. Lagian Kak Sandra juga nggak mungkin kali nyuruh aku tidur di luar. Ya udah, aku percaya sama kamu. Tapi sebelumnya maaf, bukannya aku mau ikut campur sama masalah kamu sama Sandra. Tapi kalau sampai Sandra melakukan kamu nggak baik kayak gini, aku nggak terima. Dan aku nggak bakal diem aja. Ya. Berangkat sekarang bisa. Mau jalan, Mas? Iya. Aku pikir kamu udah gak peduli lagi sama aku. Enggak lah. Kamu kan tahu sendiri, aku tuh lagi sibuk masa kerja. Jadi, jangan mikirin aneh-aneh ya. Iya, Mas. Aku yakin kok. Aku akan selalu jadi tempat pulangnya kamu. Aku berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Dah. Mas,
bathtubnya udah siap ya buat kamu mandi air hangat. Oke. Udah siap. Aku bisa share maps dari handphone ini ke handphone aku. Biar kapan aja aku bisa tahu di mana posisi Mas Aditya. Mudah-mudahan aja Mas Aditya nggak sadar soal share maps di handphonenya. Halo Yanto, kamu di mana? Setelah antar Aurel, kamu langsung pulang ya. Saya mau pergi. Halo Van, gue udah di kampus. Jadi kan ketemuan di Cafe Mahoni. Oh, yaudah deh. Gue kabarin teman-teman yang lain dulu ya, supaya pada datang. Oke, thanks ya Van. It's okay. Mas, agak ngebut ya Mas. Hei, kalau menyeberang tuh lihat dong. Ya masnya nggak usah ngebut. Ini jalanan umum. Ya umum buat orang-orang. Nolak ya. Balapan liar malah masnya. Enggak apa-apa Mas. Salah saya juga kok udah nyuruh Mas ngebut. Tapi Mas emang harus hati-hati. Mas suka kayak familiar deh. Mas Ivan bukan? Mutiara? Bener Ivan. Oke Mas, teman saya. Oh my god. Apa kabar? Baik dong, kamu apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Nongkrong bentar ya situ. Aku harus... Bentar aja, oke? Ya. Nice. Nih, buat masnya. Itu dong, masih. Mas Aditya bohong lagi sama aku. Dia pasti mau ketemu sama perempuan lain. Dia bilang meeting ke Bandung, tapi ternyata dia masih ada di sini. Yanto mana sih? Yanto! Yanto! Jangan turun! Buka pintunya. Cepat anterin saya sekarang. Pak Aditya bagaimana, Mami? Pak Aditya udah jalan dari tadi. Ayo anterin saya sekarang, buruan. Oke, siap, Mami. Aku udah dapet kamu. Tapi ternyata perasaan tenang itu gak pernah datang ke aku. Kayak ada yang terus ngingetin aku kalau aku itu menang dengan cara yang curang. Dan sekarang aku akan melihat siapa perempuan yang ingin mencuri kamu dari aku. Akhirnya ya, apa yang kamu mauin tercapai. Saya kok sempat dengar juga dari Miko, katanya kamu dapat beasiswa di Jakarta ya. Keren banget sih kamu. Tapi aku juga gak terlalu kaget pas denger itu. Karena aku tahu kamu tuh orangnya pinter banget. Dari dulu juga nilai kamu paling terbaik. Keren sih. Gak usah dipuji mulu, napa? Pingsan nih lama-lama. Aku happy banget bisa ketemu sama kamu lagi. Karena abis SMA kamunya hilang. Mutiara. Ivan? Aku dari hari pertama sekolah di sini, aku disimpan perasaan buat kamu. Tapi aku udah gak bisa simpan lagi. I love you. I've always loved you. Kamu mau gak jadi pacar aku? Aku nggak bisa, Van.
Selama ini emang aku nganggap kamu sebagai sahabat aku aja. Teman dekat. Tempat nyaman buat aku. Tapi aku sayang kok sama kamu. Sebagai sahabat. Aku cuman gak mau setelah ini kita jadi canggung ya. Dan aku gak mau ada yang berubah di antara kita ya. Aku pengen kita tetap temenan, kita bisa main sama yang lain. Kita jalan bareng sebagai sahabat. Dan kalau emang masih ada yang mau kamu curhatin tentang perasaan kamu, rasa sedih, senang, aku tetap mau dengerin kok. Karena emang aku mau ngelakuin yang sama juga kamu. Karena aku udah nyaman sama kamu. Nggak apa-apa kan, Pan? Ya, nggak apa-apa kok. Ya udah nih, your favorite namanya teman baru. Makasih. Ayo. Ayo. So, Ibu Widuri gimana kabarnya? Ibu aku udah meninggal, Pan. Makanya aku pindah ke Jakarta tuh kan udah gak ada ibu juga. Jadi aku gak punya siapa-siapa di Rawasari. I'm sorry. Turut berduka cita ya. Pokoknya kamu kalau butuh apa-apa, call me ya. Aku akan selalu ada buat kamu. Jangan pernah takut nyari aku. Ya? Iya. Boleh minta nomor kamu nggak? Aku belum punya handphone. Tapi aku bawa handphone bibi aku. Kalau mau kamu catat aja nomor kamu di handphone Didi. Nanti kalau aku udah punya handphone aku hubungin. Kasih ya. Ivan, tapi aku harus pergi sekarang. Maaf ya makanannya nggak dimakan. Soalnya aku buru-buru harus lanjut kerja. Ya, aku anterin ya. Oke. Sure. Ayo. Mutiara, bentar dulu deh. Iya. Ivan, makasih banyak ya udah mau tadi ngajakin aku makan. It's okay. Yang penting jangan lupa hubungin aku ya. Ya. Sudah saya bayar. Aduh. Ivan. Ivan. Hai. Ngapain lo senyum-senyum ngeliatin ke sana? Lihat siapa sih? Cuman temen SMA doang, baru ketemu. Oh, teman spesial kan? Karena perasaan gue gak pernah ngeliat lo senyum-senyum kayak gini deh. Masuknya apa? Kenapa? Sekarang aku jadi penasaran ya sama Ivan. Kira-kira dia udah punya pacar belum ya? Itu kan mobil Mami. Kenapa mobil Mami ada di sini ya? Ternyata benar. Mas Aditya datang ke hotel ini. Awas aja kalau sampai mereka macam-macam. Aduh, gimana ini? Lapor ke Pak Aditya nggak ya? Kalau lapor ketahuan, Mami bisa ngamuk ini. Mana baru dikasih DP, aduh.
Tapi kalau nggak lapor, Pak Aditya ini bisa marah kalau ngeliat Mami ada di sini. Bisa-bisa Aditya yang bakal mecat saya ini. Duh, oh my God. Pusing aku ini. Sayang, kamu di mana sih? Benar. Ternyata Mas Aditya ketemu sama pacar gelapnya di sini. Aku nggak bakal diam aja. Aku nggak mau bernasib sama dengan Widuri.